Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Transport zat melintasi membran aktif dan pasif. dan pembelahan sel. Saya akan menjelaskan transport zat melintasi membran aktif dan pasif. Yang pertama, transport pasif, yaitu perpindahan zat tanpa mengeluarkan energi ATP. Terjadi mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jenis yang pertama yaitu difusi sederhana. Mekanismenya yaitu zat larut lemak atau gas O2, CO2 langsung melewati lapisan fosfolipid. Contohnya pertukaran gas O di paru-paru. Yang kedua difusi terfasilitasi. Zat polar glukosa ion dibantu oleh protein membawa kanal tetapi tetap mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya, glukosa masuk ke dalam sel dengan bantuan protein transporter. Yang ketiga yaitu osmosis, perpindahan air dari konsentrasi air tinggi hipotonik ke konsentrasi air rendah yaitu hipertonik. Contohnya, sel tumbuhan menjadi turgid ketika diletakkan di air murni. Yang kedua, transport aktif, yaitu perpindahan zat yang mengeluarkan energi ATP terjadi melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jenis yang pertama yaitu pompa ion. Mekanismenya yaitu protein pembawa menggunakan ATP untuk memompa ion melawan gradien. Contohnya yaitu pompa natrium, kalium, NaK pada sel saraf. Yang kedua, endositosis. Sel masuk partikel besar dengan melipat membran ke dalam membentuk vesikel atau kantong. Contohnya, sel darah putih memakan bakteri atau fagositosis. Yang ketiga, eksositosis. Sel mengeluarkan zat dari dalam sel vesikel menggabung dengan membran. Contohnya, pelepasan hormon atau neurotransmitter. Yang ketiga, perbedaan. Perbedaan pertama yaitu energi. Transport pasifnya yaitu tidak perlu ATP, transport aktifnya yaitu perlu ATP. Yang kedua, perbedaannya yaitu arah. Transport pasifnya yaitu mengikuti gradien dari tinggi ke rendah. Transport aktifnya yaitu melawan gradien rendah ke tinggi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses biologis yang terjadi pada sel hidup, di mana satu sel menjadi membelah dua atau lebih sel anak. Proses ini memungkinkan organisme untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Lalu ada ciri-ciri sel. Terjadi pada sel hidup, menghasilkan sel anak yang identik atau berbeda dengan sel induk, terjadi melalui tahapan yang terstruktur, lalu memungkinkan organisme untuk tumbuh dan berkembang. Lalu ada jenis pembelahan sel. Mitosis, pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk dengan jumlah kromosom yang sama. Lalu ada meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang berbeda dengan sel induk dengan jumlah kromosom yang setengah dari sel induk. Lalu ada contoh pembelahan sel. Mitosis, pertama, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Lalu yang kedua, pergantian sel-sel kulit yang rusak. Lalu yang ketiga, pertumbuhan jaringan pada tanaman. Lalu ada meiosis. Yang pertama, pembentukan sel sperma dan ovum pada hewan, lalu pembentukan serbuk sari dari ovum pada tanaman. Tahapan pembelahan sel ada mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Lalu ada meiosis. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lalu meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pembelahan sel adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan organisme dan gangguan pada proses ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sekian, terima kasih.